lipat tangannya, tunduk kepalanya, tutup matanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita menyanyikan lagu Daki-daki Gunung yang Tinggi. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Mari kita minta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita mengangkat pujian dari buku NT Sekolah Minggu nomor 10, Molo Wingo di Sudi. Thank you.
minta pengampunan kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan pada bulan November diambil dari kitab Amos 5 ayat 24. Kitab Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, mari kita angkat lagu pujian dengan judul Efesus 6 ayat 1. Marilah kita sama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita sebagaimana anak-anak seiman seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan kabar sukacita. Terlebih dahulu kita akan mengucapkan kita, dan yang terlebih penting adalah hati dan pikiran kita. Kita akan dalam pujian hukum dulu.
Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh beribadah dari rumah dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita baca firman Tuhan yang menjadi khotbah tertulis di dalam kitab Amsal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Kita baca bersama-sama. Amsal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Marilah kita membacanya. 1, 2. Ya. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti senang sekali kalau bisa bersama dengan orang tua, bersama dengan bapak, bersama dengan mama, bersama dengan opung. Iya kan? Iyalah, opung Doli atau opung Buru. Senang sekali kalau bisa bersama-sama dengan mereka. Untuk orang tua, selamat hari Minggu. Bersukacitalah, berbahagialah, terpanggil menjadi orang tua yang selalu setia mendampingi anak-anaknya dan memberikan nasihat
Tuhan selalu memberkati semua orang tua yang sangat mengasihi anak-anaknya. Berbahagialah, bersukacitalah karena terpanggil menjadi orang tua. Cara Tuhan untuk memperkenalkan kepada anak-anak siapa Tuhan. Orang tualah. Melalui orang tualah anak-anak bisa mengenal siapa Tuhan. Dari Amsal 4 ayat 10 sampai 20 ada 4 tugas orang tua. Yang pertama tadi menyampaikan nasihat. Itu tertulis di ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Orang tua mau menasehati anaknya dengan lemah lembut, dengan tegas, dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, yang pertama tadi memberikan nasihat. Yang kedua, tugas orang tua mengajari. Ayat 11, memberikan teladan contoh kepada anak-anak. Ayat 11, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Yang ketiga, tugas orang tua adalah mendidik, memberitahukan ilmu pengetahuan. Ayat 13 setelah itu, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Yang keempat, tugas orang tua kepada anaknya adalah mengingatkan anak-anaknya supaya sungguh-sungguhlah anak-anaknya itu memperhatikan apa yang disampaikan orang tua. Ayat 20. Ayat 20 dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jadi kalaulah orang tua sudah menasehati kita anak-anaknya supaya sayang sama abang, sayang sama kakak, sayang sama adik, sayang sama bapak, sayang sama mama, sayang sama siapa lagi? Opung, sayang sama teman-teman kita semua, dan itu sudah kita kerjakan dan itu sudah kita lakukan, benar-benar kita menyayangi mereka, maka kita akan menjadi panjang umur. Tadi dikatakan itu di ayat 10, ya kan? Ayat 10 tadi dikatakan, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Selanjutnya, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Kalaulah orang tua sudah mengajari anak-anaknya dengan sungguh-sungguh, dan kita juga ada di sekolah minggu sudah melakukannya, maka perjalanan hidup kita akan berhasil. Diajari berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, dan itu kita kerjakan terus. Diajari lagi mengikuti kebaktian minggu, ambil Alkitabnya, diambil Alkitabnya. Duduknya yang manis, duduknya lagi yang manis, lipat tangannya, dilipat lagi tangannya. Menyanyi diajak, menyanyi lagi dia. Kalau sudah kita kerjakan itu, orang tua sudah sungguh-sungguh mengajari kita, sehingga hidup kita tidak akan tersandung, tidak akan jatuh, akan selalu terberkati. Ayat 12 itu, ayat 12 dikatakan, bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Kalau mau berdoa, kalau mau beribadah, kalau mau rajin baca firman Tuhan, nanti kalau sudah besar dia, cita-citanya akan tercapai. Iya, aku mau jadi dokter loh Inang. Mudah-mudahanlah tercapai. Aku mau jadi polisi loh, kata. Mudah-mudahanlah terjadi. Mudah-mudahanlah terwujud.
Kalau benar-benar dia mau berdoa, mau dia belajar, mendengar nasihat orang tuanya. Kalaulah orang tuanya dengan sabar mendidik, tadi itu tugas orang tua, mendidik, mengajari anak-anaknya tentang ilmu pengetahuan yang sangat sederhana di tengah-tengah keluarga. Kalaulah ditanya, "Mak, siapanya Bapak Yesus?" "Oh, si Yusuf." "Jadi mamanya?" "Oh, si Maria." Jadi opungnya mulai bingung mamanya sama bapaknya sama opungnya. Siapa ya? Siapa ya? Dijawab dengan tenang, "Oh, si Daud." Jadi dia semakin tahu. Apalagi sekarang belajar dari rumah, orang tua setia mendampingi anak-anaknya untuk sama-sama belajar. Karena apa? Karena itulah bekal mereka di dalam menjalani hidup. Gak langsung dimarah-marahi, "Kau itu aja gak tahu, kau bodoh kali kau," gitu. Bukan begitu orang tua yang sayang sama anak-anaknya. Orang tua yang dipanggil Tuhan menjadi orang tua tidak seperti itu, tetapi selalu setia mendampingi anak-anaknya dengan banyaknya pertanyaan. "Mak, kenapa kayak gini ya? Pak, kok kayak gini ya?" Banyak kali pertanyaannya. "Kenapa ya COVID ini ya?" Orang tua harus belajar memberikan ilmu pengetahuan yang sangat sederhana yang mereka bisa pahami sehingga mereka dapat ketenangan, dan itulah menjadi bekal mereka. Ketika ibu guru mengajari dari teknologi yang ada dan anak-anak ikut dan orang tua juga mendampingi, senang kalilah anak-anak ini enggak lagi menjadi gelisah mereka. Karena itulah bekal mereka, karena itulah hidup mereka. Itu dikatakan di ayat 13. Ayat 13, "Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu." Kalau sudah tahu membaca, tahu berhitung, dan tahu banyak tentang ilmu pengetahuan, dia akan berhasil, adalah bekalnya. Kalaulah orang tua selalu mengingatkan anaknya supaya jangan terikut-ikut dengan orang yang bandel, jangan mau mencuri, jangan mau merokok, jangan terus mer-HP, main handphone. Bukannya belajar dia di situ, sudah diingatkan, "Kau nak, jangan terus main game, jangan terus main TikTok. Apalagi main Facebook. Ada yang anak sekolah minggu main Facebook. Udah ada Facebooknya anak-anak pun dia. Lebih kali kawannya, temannya di situ, pengikutnya. Udah dibilang jangan terus. Kalau sudah diingatkan orang tua dan kita taati itu, jangan ikuti yang tidak baik, apa yang akan kita terima? Hidup kita akan berhasil, kita akan bersuka cita. Kita coba baca bersama. Kalau ingin kita baca bersama-sama dulu ayat 18. Bersama-sama kita membacanya anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua. Ayat 18. 1, 2 ya. "Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar." Kalau cahaya fajar berarti matahari di pagi hari. Kalau mendung-mendung, malas sekali kita kerjakan, malas sekali belajar kan. Tapi kalau sudah mentari fajar itu cerah sekali, rugi kali rasanya kalau kita nggak kerja. Apalagi kalau boleh berjemur, senang kali rasanya. Begitu indah, membuat kita semangat, membuat kita bersuka cita. Kalau kita ikuti tadi larangan orang tua, sehingga kita menjadi berhasil anak-anak sekolah minggu. Dikatakan tadi, kita lanjut ayat 18. "Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari, sampai dia nanti terbenam. Begitu indahnya lah kehidupannya." Sudah sangat jelas tugas orang tua tadi ada 4: menasehati, mengajari, mendidik, mengingatkan, bukan memarah-marahi, ya kan? Ya, tugas anak tanggung jawabnya adalah mendengarkan, memperhatikan,
dan melakukan, sehingga kita semua bersuka cita. Tetapi apa ya? Tetapi kalau orang tua sudah menasehati, sudah mengajari, sudah mendidik, sudah diingatkan, tetapi adik-adik sekolah minggu nggak mau mendengarkan, nggak betul itu mak, nggak betul itu pak, jangan kau terus main handphone. Suka-suka aku lah katanya. Ayo dulu makan pagi, makan siang, makan malam. Nggak mau aku. Becuk-becuk dia, dicampakkannya handphonenya, ngamuk dia, dimarah-marahinya lagi orang tuanya, dibentak-bentaknya lagi. Padahal sudah nasihati. Apalah yang terjadi? Kehancuran. Sedihlah orang tua. Hancurlah hidup anak-anaknya. Gagallah anak-anaknya, gak berhasil lagi. Apalagi sekarang kalau belajar dari rumah gak sungguh-sungguh lagi belajar, mau kemana lah nanti. Sedihlah orang tua, nangislah orang tua melihat anaknya yang seperti itu. Udah capek dia kerja, melawan lagi anaknya. Wah, kecewalah orang tua, gak semangat lagi orang tua bekerja. Itu benar loh, ayat 19. Iya kan? Coba kita lihat 19. Dan itu kita baca bersama-sama dulu. Kita baca. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Menyesallah dia. Ya kok kayak ginilah hidupku ya. Nanti besok-besok setelah dia besar, kok gagal lah aku ya. Oh iya ya, gak ku dengar dulu nasihat mamaku, nasihat opungku, nasihat kakakku, akhirnya aku gagal. Katanya lah nanti kok udah berhasil dia. Sekarang masih bersama dengan mama, bersama dengan bapak, bersama dengan opung, didengarkan aja, didengarkan. Oh iya ya, dan lakukan. Payah kali pun Ninang, Tuhan pasti menolong. Percayalah, Tuhan pasti menolong. Berdoalah, Tuhan pasti akan menolong. Sekarang kita mau memilih. Yang pertama tadi, kalau kita mendengarkan nasihat orang tua dan melakukannya, kita akan bersuka cita seperti fajar di pagi hari dan akan berhasil nanti. Pilihan yang kedua, kalau kita tidak mau mendengarkan, kita tutup telinga kita ini kalau orang tua menasihati dan mengajari. Apalagi kalau ibu guru atau bapak guru dari sekolah mengajari kita, malas kita nggak kita ikuti, maka kita akan hancur dalam kegelapan. Sekarang kita mau pilih yang mana? Tadi ada yang pertama, kalau ikuti semua apa kata orang tua, kata gereja, kata sekolah, kita akan berhasil. Yang kedua, kalau nggak kita ikuti, kita akan hancur dan gagal. Mau pilih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Pasti pilih yang pertama. Mendengarkan nasihat orang tua dan melakukannya, kelak akan berhasil. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau memberi kesempatan kepada kami boleh bersama-sama dengan orang tua kami, bersama dengan opung, kakak, abang, adik, teman-teman kami. Mereka semua sangat mengasihi kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Berkatilah terlebih orang tua kami, supaya tetap setia mengasihi kami, menasehati kami, mengajari kami, mendidik kami. Dan tolong kami Tuhan, adik-adik sekolah minggu untuk mau mendengar dan melakukannya, sehingga suatu saat nanti kami bisa berhasil dengan cita-cita kami. Orang tua kami akan bersuka cita, gerejamu juga akan bersuka cita, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, berkatilah orang tua kami tercinta, supaya boleh mencari bekal untuk kehidupan kami.
Berkati juga Bapak Ibu guru kami di sekolah, supaya boleh mengajari kami dengan kesabaran di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terlebih lagi guru sekolah minggu kami yang selalu setia mengajari kami bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka Tuhan, berikan sukacita sehingga dapat mengajari kami di dalam sukacita juga. Tuhan, kami juga memohon berkatilah pengobatan keluarga kami kalau ada yang sakit. Berkatilah pengobatan teman-teman kami yang sedang sakit, supaya mereka cepat sembuh ya Tuhan. Berikanlah penghiburan kepada yang berduka, dan berikanlah kebijaksanaan kepada para dokter dan presiden pemerintahan kami untuk boleh mencari obat untuk mengatasi COVID-19, sehingga kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu boleh lagi gereja di sekolah minggu, boleh lagi sekolah di sekolah, dan kami boleh lagi bermain dengan teman-teman kami. Ya Tuhan, kami memohon ampun akan dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita mengumpulkan persembahan. Ayo ambil persembahanmu, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 172 ayat 1 sampai 3. Tanahku namekne.
kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan